Nuaiman bin Amr, sahabat Nabi yang membuat Rasulullah tertawa. Kalau hari ini ada yang mengira Islam itu selalu serius, wajahnya tegang dan anti tawa, mungkin dia belum kenal satu sahabat ini. Namanya Nuaiman bin Amr. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan ulama besar, bukan panglima perang terkenal, bukan pula orator ulung. Namun, ada satu hal yang membuat namanya abadi dalam sejarah Islam. Ia sering membuat Rasulullah tertawa. Nama lengkapnya Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rof'ah. Ia termasuk sahabat yang ikut dalam Perang Badar, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Meski dikenal jahil dan gemar bergurau, Nuaiman justru sangat dicintai Rasulullah SAW. Bahkan karena seringnya bertingkah lucu dan menghibur, Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa kelak Nuaiman akan masuk surga dengan tersenyum. Suatu hari Nuaiman datang menemui Rasulullah sambil membawa buah-buahan sebagai hadiah. Nabi pun menerimanya. Tak lama kemudian, datanglah seorang penjual buah menagih pembayaran buah-buahan tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah terkejut, lalu bertanya, "Bukankah engkau menghadiahkan buah-buahan ini kepada aku, wahai Nuaiman?" Ternyata Nuaiman mengambil buah itu dengan berhutang terlebih dahulu, lalu berkata kepada penjualnya, "Tagih saja pembayarannya kepada Rasulullah." Dengan polosnya ia menjelaskan, "Benar ya Rasulullah, aku ingin sekali memakan buah ini bersamamu, tapi aku tidak punya uang." Rasulullah SAW pun tertawa, lalu membayar buah tersebut. Dalam riwayat lain, dikutip dari Janibal Ma'rifah karya Dafiq Rahman, kisah serupa terjadi. Namun kali ini hadiahnya adalah madu yang dibeli Nuaiman dari seorang Badawi. Reaksi Rasulullah SAW sama, tersenyum, tertawa, lalu membayarkannya. Keisengan Nuaiman belum berhenti. Suatu hari, seorang Badawi datang menemui Rasulullah dengan menaiki seekor unta. Melihat itu, beberapa sahabat menggoda Nuaiman. "Kalau unta ini disembelih, kita bisa makan daging. Nanti Rasulullah yang akan membayar gantinya." Dan benar saja, Nuaiman menyembelih unta tersebut. Ketika urusan Badawi itu dengan Rasulullah selesai, ia terkejut melihat untanya sudah menjadi bangkai. Rasulullah pun bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Para sahabat menjawab serempak, "Nuaiman." Rasulullah kemudian menemukan Nuaiman bersembunyi di lubang rumah Doba'ah binti Zubair. "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" tanya Rasulullah. Dengan polosnya Nuaiman menjawab, "Aku disuruh oleh orang-orang yang menunjukkan tempat persembunyianku ini." Rasulullah kembali tertawa, lalu membayar harga unta tersebut kepada Badawi. Kisah paling terkenal dari Nuaiman adalah saat ia menjual sahabatnya sendiri. Dikisahkan, Janibal Ma'rifah dan riwayat Ibnu Majah, Nuaiman ikut berdagang ke negeri Syam bersama Abu Bakar Asy-Siddiq dan sahabat lainnya. Salah satu sahabat yang ikut adalah Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga makanan. Saat lapar, Nuaiman meminta makanan, namun Suwaibit menolak karena amanah. Nuaiman pun lalu berkata sambil bercanda, "Kalau begitu berarti kamu rela aku berbuat sesuatu yang akan membuatmu marah." Tak lama kemudian, Nuaiman menemui sekelompok kafilah dan berkata, "Apakah kalian ingin membeli seorang budak? Ia kuat dan pandai berbicara." Kafilah itu tertarik dan membayar 10 ekor unta. Sebelum pergi, Nuaiman berkata, "Budak itu nanti akan berkata bahwa ia orang merdeka. Jangan hiraukan ucapannya." Ketika kafilah itu menemui Suwaibit dan berkata, "Kami telah membelimu." Suwaibit pun terkejut dan berkata, "Dia pembohong, aku orang merdeka." Namun kafilah itu menjawab,
Dia sudah memperingatkan kami soal ucapanmu." Suwaibit pun diikat dan dibawa pergi. Saat Abu Bakar mengetahui kejadian itu, ia bersama para sahabat segera mengejar kafilah dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Akhirnya, Suwaibit dibebaskan dan 10 ekor unta dikembalikan. Ketika kisah ini diceritakan kepada Rasulullah di Madinah, beliau tertawa mendengarnya karena tahu itu adalah kejahilan khas Nuaiman tanpa niat jahat sedikitpun. Kisah Nuaiman memberi kita satu pelajaran penting, bahwa dalam Islam, iman tidak selalu hadir dengan wajah muram. Sejak generasi paling awal, kejahilan dan kelucuan justru menjadi bagian dari denyut peradaban. Nuaiman hidup di masa Rasulullah, dan Nabi sendiri tertawa atas kelakuannya. Itu menandakan bahwa tawa, selama tidak melukai dan tidak merusak nilai, diakui sebagai bagian dari kemanusiaan. Tradisi ini tidak berhenti di sana. Berabad-abad kemudian, dunia Islam mengenal Abu Nawas, seorang penyair yang dikenal nyeleneh, satiris, bahkan sering tampak melampaui batas. Namun, di balik puisinya yang tajam dan jenaka, tersimpan kritik sosial, kegelisahan spiritual, dan kejujuran manusia yang rapuh di hadapan Tuhan. Abu Nawas menertawakan dunia, dan seringkali menertawakan dirinya sendiri. Lalu ada Nasruddin Hoja, sosok legendaris yang kisah-kisahnya tersebar dari Turki hingga Asia Tengah. Kelucuannya sering terasa absurd, bahkan tampak bodoh di permukaan. Namun, justru disitulah letak hikmahnya. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari logika lurus, tapi kadang dari paradoks yang menampar kesombongan akal. Jika ditarik benang merahnya, Nuaiman, Abu Nawas, dan Nasruddin Hoja berdiri di jalur yang sama, menertawakan dunia agar manusia tidak terlalu serius memuja dirinya sendiri. Di saat agama sering ditampilkan dengan nada marah dan wajah tegang, sejarah justru menunjukkan hal sebaliknya. Peradaban Islam tumbuh bersama humor, ironi, dan kelapangan hati. Islam tidak anti tawa. Tapi penting juga dicatat, jangan keseringan tertawa, atau jangan pula tertawa tapi kelewat batas. Karena itu bisa mengeraskan hati.